Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kepala Kantor PT Pos Indonesia Cabang Kabupaten Takalar diduga dirampok dan dianiaya oleh stafnya sendiri. 4 mobil milik pegawai Pemprov Sulawesi Selatan tertimpa pohon tumbang. Anak balita yang sempat dilaporkan hilang di Makassar ditemukan selamat dibawa oleh pria lansia ke rumahnya. Pengendara mobil di Makassar menjadi korban pemalakan oleh sekelompok orang yang diduga juru parkir liar. Kelompok itu kerap meminta uang secara paksa, bahkan melempari mobil jika pengemudi menolak. Setelah video pemalakan viral, polisi menangkap 2 pelakunya. Kelompok juru parkir liar menghalau laju mobil di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Makassar. Pelaku berdiri tepat di depan mobil setelah pengemudi menolak memberikan uang. Peristiwa pemalangan ini terjadi pada 24 November lalu. Warga sempat merekam aksi tersebut dan membagikannya ke media sosial karena resah. Kelompok juru parkir liar yang berjumlah 4 orang itu dilaporkan sering melempari pengguna jalan, merusak helm pengendara serta meminta uang dan rokok secara paksa. Tahan kendaraan apa, dia lempari orang batu, segala macam. Akhirnya ada beberapa warga termasuk yang punya toko itu mengusir karena takutnya terjadi apa-apa di jalan dengan masyarakat yang pengguna jalan itu takut. Setelah videonya viral, unit Jatanras Polrestabes Makassar segera bertindak. Polisi meringkus 2 pelaku saat kembali beraksi di lokasi yang sama pada Kamis 26 November. Polisi menangkap Ikram yang baru berusia 13 tahun. Barang bukti berupa uang pecahan kecil dan kaleng lem disita polisi. Kaleng lem diduga digunakan pelaku untuk menghisap zat adiktif. 1 pelaku utama yang terekam dalam video bernama Firda, seorang wanita berusia 30 tahun. Kini telah diserahkan ke Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi, Makassar. Firda diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan sedang hamil 7 bulan. Alhasil setelah tiba di TKP, anggota saya berhasil mengamankan seorang pelaku, di mana pada peristiwa sesungguhnya itu ada 4 pelaku di situ, salah satu wanita sebagaimana yang nampak dalam video viral tersebut. Pelaku lainnya yang tidak terlihat atau tidak nampak dalam rekaman video CCTV, video pengendara itu berada di bagian samping dan belakang mobil. Polisi mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika menemukan tindakan serupa untuk mencegah tindak kriminalitas yang membahayakan pengguna jalan. Hingga kini 2 pelaku lain masih dalam pengejaran polisi. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Seorang pria di Goa ditangkap polisi karena nekat menipu menggunakan bukti transfer palsu saat tarik tunai di toko agen bank. Pelaku mengaku hasil kejahatan itu digunakan untuk membayar utang judi online. Kamera pengawas merekam aksi Ramli saat menipu toko agen bank di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Goa. Pelaku meminta uang tunai 1 juta rupiah. Setelah korban memberikan uang tunai, pelaku menunjukkan bukti transfer palsu yang sudah diedit. Keesokan harinya, pelaku mengulangi aksinya dengan modus dan nominal uang yang sama. Tetapi pemilik agen baru menyadari ia ditipu, sebab uang pelaku tidak pernah masuk ke rekeningnya. Penipuan ini menyebabkan korban rugi 2 juta rupiah. Setelah paginya datang lagi sekitar sudah kasih bukti transfer, tapi uangnya tidak ada masuk. Tapi ada struk yang dikasih lihat. Ada struk di sini. Kayaknya struk palsu. Bermodalkan rekaman kamera pengawas, polisi dari unit Jatanras Polres Goa segera bertindak dan menangkap pelaku. Pelaku mengaku telah mengedit bukti transfer menggunakan telepon genggamnya. Motif pelaku melakukan kejahatan adalah untuk membayar utang judi online dan berfoya-foya. Yang diperlihatkan kepada salah satu petugas BRI Link itu ternyata palsu, yang diedit oleh
Yang kami dalami motif dari pelaku menggunakan hasil kejahatannya yang pertama untuk membayar hutang judinya dan sisanya digunakan untuk foya-foya. Polisi menyita telepon genggam yang digunakan untuk mengedit bukti transfer serta sepeda motor pelaku sebagai barang bukti. Saat ini Ramli telah ditahan di Satreskrim Polres Goa untuk proses penyidikan lebih lanjut. Muhammad Sardi melaporkan dari Goa. Tim Human Rescue Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros berhasil mengevakuasi jari kelingking seorang siswa SMP yang terjebak lubang grendel di kunci pintu kelas. Proses evakuasi berjalan menegangkan selama 30 menit. Siswi SMP Negeri 9 Marusu awalnya iseng memasukkan jari kelingking kanannya ke dalam lubang grendel kunci pintu saat tengah bermain di sekolah. Upaya menarik kembali jari tersebut gagal total, membuat jari terjebak kencang. Setelah berbagai cara dilakukan, guru dan teman tidak membuahkan hasil. Pihak sekolah segera menghubungi tim Damkar Maros. Tim Human Rescue Damkar Maros langsung turun ke lokasi untuk melakukan upaya penyelamatan. Petugas menggunakan mesin gerinda kecil untuk memotong bagian besi grendel yang melingkari jari korban. Petugas menyiramkan air secara berkala untuk mengurangi panas dan mencegah resiko luka bakar pada jari siswi. Setelah berjibaku selama kurang lebih 30 menit, tim damkar akhirnya berhasil melepaskan logam tersebut tanpa menimbulkan cedera serius. Jari tangan dari siswi tersebut berhasil kami keluarkan dari lubang. Kami hadapi karena lubang grendel itu terbuat dari besi, maka kami terpaksa menggunakan guling drum ini sambil disiram. Kabid Damkar Maros Baso Tajong juga mengimbau kepada masyarakat khususnya orang tua untuk selalu mengawasi anak-anak saat bermain dengan benda yang memiliki celah sempit agar kecelakaan serupa tidak terulang. Reisa Abu melaporkan dari Maros. Anak balita yang hilang saat bermain di Makassar ditemukan selamat. Korban selamat dibawa oleh pria lansia ke rumahnya. Kamera pengawas merekam pria lansia membawa bocah yang dilaporkan hilang di Makassar, Sulawesi Selatan. Sehari berselang, polisi menyelamatkan bocah 4 tahun dari rumah pria yang membawanya di kawasan Pacerekang. Korban bersama kakek itu dibawa ke Mapolsek Manggala. Di hadapan penyidik, pria 70 tahun mengaku menyelamatkan bocah dari kecelakaan. Saat itu, ia berkunjung ke rumah kerabatnya di Perumnas Antang. Meski begitu, keterangan pria lansia masih ditelusuri kebenarannya oleh petugas. Sementara hasil pemeriksaan fisik, bocah dalam keadaan baik dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Motor, sehingga diambil ini anak. Kemudian dia bawa jalan. Penelusuran CCTV itu sampai dia melintas di depan Polsek Manggala di situ. Kemudian naik angkot lagi penelusuran CCTV, sehingga dilakukan pencarian anggota Polsek Manggala bersama warga. Bocah balita dilaporkan hilang saat bermain pada Rabu pagi. Keberadaannya diketahui setelah kerabat dari pria lansia melihat informasi anak hilang di media sosial dan menyampaikannya ke polisi. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang kepala kantor PT Pos Indonesia cabang Kabupaten Takalar diduga dirampok oleh stafnya sendiri. Insiden terjadi saat korban hendak menyimpan uang bantuan langsung tunai senilai ratusan juta rupiah ke brankas. Warga Kecamatan Patalasang Takalar, Sulawesi Selatan mengevakuasi Suwanto Tahir ke rumah sakit karena mengalami luka serius usai dianiaya oleh karyawannya sendiri. Kepala kantor PT Pos Indonesia cabang Kabupaten Takalar itu diduga dianiaya saat mempertahankan uang bantuan langsung tunai senilai ratusan juta rupiah pada Jumat malam. Kunci brankas kak, langsung hantam dari belakang, pas sudah hantam dari belakang baru tikam nga. Mungkin mau itu, lihat itu uang banyak gitu dan kasih begitu. Disinyalir, aksi nekat terduga pelaku dipicu niatnya untuk membawa kabur uang bantuan tersebut. Pas staf di sini juga Pak ya? Terduga pelaku di bagian
antaran ya sebagai koordinator antaran. Tapi diduga ini uang ada yang dia bawa kabur Pak ya? Belum tahu Pak. Usai mendapat laporan, petugas melakukan olah TKP. Polisi menemukan sejumlah barang bukti, termasuk uang senilai ratusan juta rupiah yang masih berada di berangkas. Sejumlah petugas bersenjata diterjunkan untuk mengamankan lokasi kejadian. Sementara tim Resmo Polres Takalar terus melakukan pencarian terhadap terduga pelaku yang melarikan diri. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Nadia Kartika berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.